إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, adalah kata yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin yang rahimakumullah, Innal masajid lillah. Allah berfirman bahwa masjid ini atau masjid-masjid itu semua adalah kepunyaan Allah. Maka karena masjid ini adalah milik Allah, kita tidak boleh mengotori masjid. Kita harus memuliakan masjid, menghormati masjid sebagai tempat ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adina Allah an turfa'a. Bahwa di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, itu kita diperintahkan adina Allah an turfa'a, untuk kita muliakan ini masjid. Bagaimana syiar Islam kita tingkatkan di sini. Wa yuzkara fiha ismuhu, dan untuk mengingat Allah di dalamnya, berzikir kepada Allah di dalamnya. Kemudian kata Allah, yusabbihu lahu fiha, dan bertasbih di dalamnya bil ghudwi wal asal, baik itu waktu pagi maupun waktu petang. Itulah tujuan didirikannya yang namanya masjid, yaitu tempat yang dimuliakan, kemudian tempat berzikir menyebut mengingat Allah, dan tempat untuk bertasbih. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, lalu bagaimana dengan kehadiran anak-anak kita di masjid atau anak-anak kecil kita yang ada di masjid, yang terkadang kita terasa terganggu oleh keriuhan mereka, keributan mereka. Bahkan kita di sini sedang melaksanakan sholat Jumat, kita berkhutbah, bapak sekalian mendengar anak-anak di belakang itu masih lari-lari keluar masuk masjid. Lalu bagaimana tentang anak-anak kita yang ada di masjid ini? Apakah kita harus mengusir mereka atau mengeluarkan mereka? Kaum muslimin jemaah rahimahumullah, setidaknya kalau kita membahas anak-anak, itu terbagi atas dua kelompok. Yang pertama, seorang ayah. Seorang ayah. Kenapa saya sebutkan ayah? Karena ayah yang sering ke masjid. Seorang ayah yang tidak pernah mengajak anaknya ke masjid. Ini kelompok pertama. Entah begitu banyak alasannya sehingga tidak membawa anaknya ke masjid. Alasan tidak ada waktu, alasan tidak sempat, atau memang bapaknya sama anaknya sama-sama tidak ke masjid. Ini kelompok yang pertama. Hingga akhirnya karena anaknya tidak dibiasakan ke masjid, sampai tuanya takut injak masjid. Diajak ke masjid, nah sudah halangan, padahal laki-laki. Kelompok yang kedua yaitu seorang ayah yang aktif membawa anaknya ke masjid, rajin bawa anaknya ke masjid. Itu kelompok kedua, dan ini pun terbagi menjadi dua bagian jemaahnya. Jemaah pertama yaitu yang senang karena ada anak-anak ke masjid.
Kelompok kedua mengatakan kita terganggu dengan kehadiran anak-anak di masjid. Maka pada pembahasan khutbah Jumat kita kali ini, kita tidak akan membahas apakah bapak dari kelompok yang setuju ada anak-anak di masjid, ataukah bapak dari kelompok yang tidak setuju anak-anak di masjid. Yang kita akan tekankan pada Jumat kali ini, kita akan sebutkan apakah ada anak-anak di zaman Nabi, apakah ada anak kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, ada riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda. Apa kata Nabi? Nabi berkata seperti ini. Inni la aqumu fi shalah. Kata Nabi, sungguh aku berdiri untuk salat. Uridu an utawwila fiha. Nabi punya cita-cita, Nabi punya keinginan. Apa cita-citanya Nabi? Nabi ingin salat, memperpanjang salatnya. Dan kalau dikatakan Nabi memperpanjang salatnya, tidak usah dipertanyakan bagaimana bagus dan panjangnya bacaan Nabi. Tapi apa yang terjadi kata Nabi, fa asma'u buka as-sabiyyi. Nabi mendengar suara tangisan anak bayi. Nabi salat, Nabi ingin memperpanjang salatnya, tapi Nabi mendengarkan tangisan anak bayi. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya anak kecil di masjid, bahwa anak bayi pernah ada di masjid di zaman Nabi. Nabi mendengarkan suara anak bayi di masjid. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi yang melakukan adalah Nabi fa'atajawwaju fi salati. Aku mempercepat salatku, kata Nabi. Karena anak kecil menangis tadi, maka Nabi mempercepat salatnya. Bukan untuk menegur mamanya, bukan untuk menegur anaknya, tapi apa yang dilakukan Nabi? Karahiyata an asyqa ala ummihi. Saya tidak mau, kata Nabi, akan memberatkan ibunya. Saking mulianya hati Nabi. Nabi solat, mempercepat solatnya karena ada anak bayi menangis. Untuk apa? Karena Nabi khawatir nanti mamanya gelisah, nanti mamanya solatnya terganggu, tidak khusyuk, khawatir ada apa-apa dengan anaknya. Nabi bukan berhenti solat untuk menegur mamanya, Nabi tidak berhenti solat untuk menegur anaknya, tapi Nabi mempercepat solatnya agar mendapatkan ketenangan mamanya. Menunjukkan bahwa jangankan anak kecil, anak bayi pernah ada di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa ada lagi? Ada lagi dari Abu Qatadah. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Qatadah? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas, menjadi imam di antara manusia, menjadi imam salat Nabi. Wa huwa hamilun, dan Nabi itu hamilun. Nabi menggendong siapa? Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya cucu dari Zainab, yaitu Umamah. Nabi salat sambil menggendong cucunya. Ini menunjukkan ada anak kecil di masjid. Apa yang terjadi ketika Nabi menggendong cucunya? Fa iza raqa'a wada'aha wa iza qama hamalaha. Kalau Nabi ruku, Nabi letakkan cucunya. Kalau Nabi berdiri, beliau gendong kembali cucunya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada anak kecil. Maka jangan terlalu alergi terhadap anak kecil, karena anak kecil sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terlepas apakah bapak terganggu dengan kehadiran anak-anak ataukah bapak sangat support dengan kehadiran anak-anak, perlu bapak tahu, perlu jamaah sekalian tahu, umur kita tidak panjang. Ada mungkin yang meninggal besok, sebentar atau kapan, atau mungkin selesai khutbah Jumat meninggal. Anak-anak kita inilah yang akan menerus, menjadi penerus. Karena kita tidak lama di dunia, Pak. Kalau kita halangi anak-anak kita ke masjid dari sekarang, lalu siapa ya lagi yang akan memakmurkan masjid-masjid ini? Kita butuh orang-orang yang akan melanjutkan meramaikan masjid. Sekarang TPA kita sepi, kurang.
Kalau kita lihat di TK di kota-kota besar, ada TKA, Taman Kanak-kanak Al-Quran, lulus ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, lulus ada TQA, Ta'limul Quran lil Aulad, lulus dimasukkan lagi remaja masjid. Jadi semua ada tingkatan usianya. TKA usia 3 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ada TPA, 10 sampai 12 tahun, 15 tahun ada TQA, 15 tahun SMP dikasih masuk remaja masjid. Jadi masjidnya itu subur, makmur, hidup terus dengan adanya anak-anak. Tapi kalau dari sekarang kita halangi anak-anak kita di masjid, ada anak-anak kita usir, kita pukul, kita tendang, suruh keluar, lalu siapa yang akan melanjutkan nanti suatu hari di masjid ini? Bapak mati, masjid ikut sepi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu tahu sahabat-sahabat mulia yang kita sering sebut-sebut namanya itu bukan orang tua, itu anak-anak kecil. Kita biasa mendengar nama misalnya Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika Nabi hijrah umurnya baru 3 tahun. 10 tahun Nabi hijrah berarti ketika Nabi meninggal dunia beliau baru berusia 13 tahun atau SMP kelas 1. Bayangkan beliau menimba ilmu di zaman bersama Nabi usia 3 tahun sampai 13 tahun. Itu usia TK, SD. Dan beliau Abdullah bin Abbas yang didoakan sama Nabi, yang kita sering doanya ikuti, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama, pahamkan dia takwil. Dan beliau menjadi ahli tafsir di kalangan sahabat. Ada lagi Abdullah bin Umar, kita sebut Ibnu Umar. Ketika Nabi hijrah usianya baru 10 tahun. Tambah 10 tahun usia Nabi di Madinah, Nabi meninggal usianya 20 tahun. Bisa bayangkan usia 10 tahun Abdullah bin Umar, begitu juga Anas bin Malik usianya sama dengan Abdullah bin Umar. Anas bin Malik menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar menjadi orang paling ahli fikih di masa sahabat. Itu semua anak-anak kecil, itu bukan orang besar, Pak. Maka kalau kita tidak siapkan anak-anak kita dari sekarang untuk meramaikan masjid, siapa yang akan meramaikan masjid? Apakah bapak-bapak sepuh yang 50 tahun, yang 60 tahun, yang merasa karena sudah mau meninggal baru dekat-dekat ke masjid? Tidak, Pak. Kita harus siapkan anak-anak kita dari sekarang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Yang hadis yang sangat populer yang sering kita dengarkan. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis salah. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinina, ketika umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun sudah dibiasakan ke masjid salat jamaah. Anak-anak kita sudah diperintahkan. Bagaimana anak kita mau 7 tahun ke masjid? Kalau masa-masa sebelum 7 tahunnya enggan kita bawa ke masjid. Maka kalau kita sudah mengajar dari kecil ke masjid, insyaallah umur 7 tahun sudah biasa ke masjid. Bahkan Nabi SAW tekankan, wadribuhum, pukul dia, wadribuhum alaiha wahum abna'u 10. Kalau 10 tahun juga tidak solat, maka pukul dia. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari sekarang kita mulai. Terlepas kita apakah kita anti dengan anak-anak di masjid karena keributannya, ataukah mensupport dengan anak-anak lainnya di masjid, tapi kita harus mulai dari sekarang tanamkan bahwa kalau kita tidak didik anak-anak kita di masjid dari sekarang, kedepannya mereka mau menjadi apa? Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir memang disebutkan ada hadis lemah, yaitu hadis yang mengatakan jannibu masajidakum subyanakum, jauhilah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil. Tapi ketahuilah hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah, bahkan hadis matruh, hadis yang ditinggalkan dan tidak bisa menjadi sandaran. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa anak bayi pun ada di masjid, anak kecil pun, cucu Nabi pun digendong ke masjid. Maka sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, tidak ada larangan anak kecil masuk ke dalam masjid, karena Nabi sendiri membawa cucu beliau ke masjid, bahkan menggendong saat salat.
Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa ulama menyatakan boleh anak kecil masuk ke masjid dengan syarat tidak mengganggu jamaah, tidak mengotori masjid, dan dalam pengawasan orang tua. Maka marilah kita bekerja sama dengan DKM masjid. Mungkin DKM masjid menyiapkan orang-orang yang bisa mengatur ketertiban anak-anak. Kalau di zaman kami mengajar dulu, di zaman-zaman guru TPA dulu, itu jemaah atau guru-guru TPA dibagi menjadi 3 shift. Satu orang menjaga 2 rakaat pertama, solat yang satu, di rakaat kedua baru lagi solat, ketika selesai salam baru yang satu solat. Ada 3 shift. Begitu juga para ayah juga menjaga anak-anaknya dengan mensiasati. Kalau anak-anaknya bisa tenang ke masjid, dibawa lebih awal. Kalau anak-anaknya susah diatur, tidak apa-apalah, terlambat sedikit. Intinya tidak mengganggu ketenangan masjid, dan kita juga bisa sholat bersama-sama. Maka marilah kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa, sebagaimana doa kita selalu, faj'alna minas salihin, ya Allah jadikan kami golongan orang-orang yang salat. Begitu juga kita berdoa, rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kami keturunan anak-anak yang salat. Marilah kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.